Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Amma ba'd. Jamaah kajian sore rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri kajian sore pada hari ini. Dan jamaah yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah kita masih diberikan Allah nikmat iman dan nikmat Islam, karena kita masih bersusah payah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah mencapai partai final. Ibaratnya kalau finish itu kita kurang satu langkah lagi, kita sudah mencapai akhir Ramadan. Tapi ingatlah jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan sampai menjadi orang yang jemawa atau sombong atau angkuh. Nah, kapan kita dikatakan sebagai orang yang angkuh? Ketika di akhir Ramadan atau ba'da Ramadan? Yang pertama, ketika kita menyangka Ramadan sudah mau usai, sehingga kita santai-santai, Ramadan sudah mau usai, maka kita bersikap sombong. Kemudian yang kedua, menyangka bahwa ketika Ramadan sudah usai, maka lepaslah kewajiban kita. Itu membuat kita sombong. Dan yang ketiga, menyangka bahwa taat itu hanya ada di bulan Ramadan. Yang keempat, menyangka kalau ba'da Ramadan sudah selesai, sudah ibadah kita, ibaratnya kita sudah lulus. Kemudian yang terakhir, menyangka bahwa sudah banyak amal di bulan Ramadan, sudah khatam Quran, sudah rutin melaksanakan salat malam, dan sudah rutin berjamaah di masjid. Itu semua menjadikan kita dikatakan sombong, bahwa menyangka itu semua. Sebagai renungan jamaah yang dirahmati Allah, ada dua tingkatan puasa. Yang pertama, yaitu tingkatan orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan saat berpuasa, yaitu makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, kemudian meninggalkan hal-hal kemaksiatan. Maka puasa seperti itu mendapatkan karunia dan pahala yang besar.
Tetapi ada lagi yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu tingkatan yang kedua, ketika berpuasa menahan diri dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian di bulan-bulan setelah puasa juga meninggalkan kemaksiatan. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan pun meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan seperti itu lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana anggapan tadi bahwasannya kita itu beribadah kepada Allah batasannya adalah ketika Allah memanggil kita, yaitu batasannya adalah kematian. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika Ramadan selesai maka kita ibadahnya selesai, bahwa ketika akhir Ramadan maka setelah itu kita bebas bermaksiat lagi, atau menyangka bahwa amal kita sudah banyak. Maka janganlah seperti itu, karena ibadah kita batasannya adalah kematian. Intinya jangan jadikan ibadah hanya pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak melaksanakan ibadah lagi. Naudzubillah min dzalik. Di antara para salaf ada yang bernama Bishr pernah menyatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang saleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Dan Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kita ibadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan, bahkan sepanjang tahun sampai kematian memanggil kita. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa amalan kita tetap saja masih kurang. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan mereka. Jadi selama 12 bulan full para salaf berdoa kepada Allah agar diterima amalan di bulan Ramadan dan agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, Allah juga berfirman bahwasanya amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kita laksanakan selama ini ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya ketika kita berpuasa, harapannya kita menjadi orang bertakwa dan kita diterima amal ibadahnya. Maka jangan beranggapan bahwa amal kita sudah banyak, karena belum tentu kita ini menjadi orang yang bertakwa. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan
materi kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu kebanggaan sebagai seorang muslim. Kita harus bangga sebagai seorang muslim agar akidah kita semakin kuat dan agar tidak ada keyakinan yang lain yang masuk selain Islam. Karena sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka kalau kita mencari agama selain Islam, hilang sudah kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam sudah diatur lengkap semuanya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari hubungannya dengan Allah sampai hubungannya dengan manusia, semuanya sudah lengkap. Tidak usah cari agama yang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan bahasan materi kita, yaitu mengenai apa yang menyebabkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim ini hilang. Apa saja penyebab kebanggaan seorang muslim ini hilang? Yang pertama yaitu ketika seorang itu murtad dari Islam, keluar dari agama Islam, maka seketika itu hilang sudah kebanggaannya sebagai seorang muslim, karena dia sudah tidak lagi Islam. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain Islam. Tapi karena dia sudah tidak bangga lagi sebagai seorang Islam, dia rela menjual akidahnya hanya untuk dunia. Ada sebagian orang yang seperti itu, menjual akidahnya hanya karena segelintir sembako, hanya karena satu kartus sarimi dan lain sebagainya. Itu sangatlah kerugian bagi seseorang yang menjual akidah Islam hanya untuk dunia. Karena Allah pernah bertanya kepada hambanya Isa bin Maryam dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku bahwa aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku mengatakan perkataan itu, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau mengetahui semua yang gaib." Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa Isa itu tidak pernah menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Jadi apa? Semua agama di dunia ini selain Islam adalah karangan manusia. Maka untuk apa kita pindah agama dari Islam? Dan Islam itu adalah agama yang benar. Dan sebagai petunjuk bagi kita agar kita lebih mantap lagi bahwasannya kitab-kitab selain Al-Quran itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digantikan oleh Al-Quran. Karena apa? Kitab-kitab selain Al-Quran sudah ada campur tangan manusia, sudah dirubah, sudah diotak-atik oleh manusia itu sendiri, sehingga tidak resmi
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Injil ketika zamannya Nabi Isa, Taurat zaman Nabi Musa, itu memang masih murni kitab dari Allah. Tapi Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang sudah ada campur tangan dari manusia. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah lagi ayat 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi Al-Quran itu adalah hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya, terhadap kitab-kitab yang lain. Dan Al-Quran sudah membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sudah menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan Injil itu sudah ada campur tangan manusia, sudah ada yang dirubah oleh manusia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, apakah dalam hatimu ada keraguan wahai Ibnul Khattab? Apakah dalam Taurat kitab Nabi Musa terdapat ajaran yang masih putih bersih? Ketahuilah, seandainya saudaraku Musa hidup, beliau tetap harus mengikuti ajaranku. Hadis riwayat Ahmad nomor 387. Jadi jamaah dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Ketika Umar membuka-buka Taurat, maka Rasulullah bersabda kepada Umar bahwasanya kalaupun saudaranya Musa itu masih hidup, maka dia harus mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah sudah sempurna, dan Al-Quran sudah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka kalau orang sudah keluar dari Islam, hilang sudah kebanggaannya sebagai seorang Muslim, karena dia sudah tidak lagi Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebanggaan sebagai seorang Muslim itu hilang ketika dia membanggakan golongannya. Ketika seorang membanggakan golongannya, maka kalau ada orang Islam dihina, dia akan santai saja. Padahal saudara kita adalah semuslim, bukan satu golongan. Al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu adalah saudara. Tapi ketika orang itu sudah membanggakan golongannya A, B, C, bangga dengan golongan sendiri-sendiri, maka hilang sudah kebanggaannya sebagai seorang muslim. Ada orang Islam yang dihina-hina, membiarkan saja, karena dia berpikir bahwa yang penting golonganku tidak dihina. Sehingga ada orang muslim di Palestina dijajah oleh orang-orang Israel, diam saja karena dia berpikir bahwa golonganku tidak dijajah. Terserah, padahal itu sama muslim.
Maka sekarang banyak orang-orang muslim bermusuhan. Karena apa? Mereka saling membanggakan golongannya, bukan bangga sebagai seorang Islam. Itulah kebanggaan seorang Islam, seorang muslim yang hilang karena dia membanggakan golongannya. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membanggakan golongan kita, maka kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini jelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, yaitu yang artinya ayat 31, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapakah orang yang mempersekutukan Allah? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu Ar-Rum ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau tadi membanggakan golongan sudah tidak bangga sebagai seorang muslim, maka ketika mereka membanggakan golongan itu, mereka juga termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan dosa mempersekutukan Allah adalah salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Jadi tadi golongan orang yang membanggakan golongannya adalah orang yang mempersekutukan Allah, sehingga mereka memecah belah agama mereka. Maka jangan sampai kita kehilangan kebanggaan kita sebagai seorang muslim, karena itu akan menjadikan kita sebagai orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mempersekutukan Allah, maka kita telah mengambil hak Allah. Karena hak Allah itu ada dua, yaitu beribadah kepada Allah dan juga tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita menjadi seorang musyrik, maka kita telah mengambil hak Allah. Padahal Allah tidak pernah mengambil hak kita. Allah mendolimi kita, tidak pernah. Semuanya Allah berikan kepada kita tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Bahkan nanti di yaumil akhir, di hari pembalasan, akan Allah sampaikan semua amal kita, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Itu yang kedua, jamaah dirahmati Allah. Yang pertama, kehilangan sebagai seorang muslim adalah ketika kita murtad. Yang kedua, ketika kita membanggakan golongan kita, maka hilang kebanggaan kita sebagai orang muslim. Dan yang terakhir adalah ketika kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah diutus untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga ketika ada orang yang menyembah selain Allah, maka akan Rasulullah perangi. Dan Rasulullah pun berhasil menyebarkan kalimat la ilaha illallah hingga sampai saat ini. Maka kalau ada orang yang menyekutukan Allah, maka dia sudah kehilangan kebanggaan sebagai seorang muslim. Sebagaimana disebutkan tadi, yang kedua tadi, membanggakan golongannya, maka termasuk orang yang menyekutukan Allah juga sama, dia kehilangan sebagai seorang muslim. Ada sebuah kisah, orang-orang yang menyekutukan Allah itu mereka sudah tersesat. Karena apa? Mereka dinasihati pun tidak akan mempan. Bahkan dengan bukti yang nyata, mereka tidak akan percaya seketika itu. Sebagaimana kisahnya Ibrahim, ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung umat waktu itu di bawah pimpinan Raja Namrud.
Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, kemudian ditinggalkan satu yang paling besar. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa itulah yang menghancurkan berhala-berhala itu, mereka tidak akan percaya karena mereka sudah tersesat. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Padahal Nabi Ibrahim sudah menjelaskan, dia itu tidak bisa menolongmu, tidak bisa membantumu, tapi kenapa masih engkau sembah? Tapi karena kesesatan mereka, hati mereka sudah keras, maka tidak akan diterima semua alasan apapun. Sehingga Nabi Ibrahim ditangkap dan kemudian dibakar. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Nah, ketika orang sudah menyekutukan Allah, maka dia sudah sesat dan dia tidak akan lagi bangga dengan Islamnya. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah. 3 yang dapat menghilangkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim ketika kita murtad. Apa yang kita banggakan ketika murtad? Orang semua agama dunia ini selain Islam adalah agama buatan manusia. Dan yang kedua adalah membanggakan golongan mereka. Kalau kita bangga dengan golongan kita, kemudian membuat pecah belah, maka itu juga termasuk menyekutukan Allah dan hilang sudah kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Yang terakhir yaitu menyebutkan Allah, maka sudah jelas itu adalah kehilangan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan untuk persiapan kita berbuka, agar kita menyegerakan berbuka sebagaimana sunnah Rasulullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.